Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya memilih salah satu salah satu feature terbaru di channel ini, yaitu untuk membedah jurnal akademik. Karena itu menjadi salah satu, bukan hobi ya, memang tuntutan saya sebagai seorang mahasiswa research dan juga seorang seorang peneliti yang akan datang lah. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang peneliti dan saya akan membedah jurnal-jurnal akademik. Nah, karena sekarang ini waktunya adalah kita akan menyambut bulan puasa, kita akan membedah beragam jenis jurnal akademik yang berhubungan dengan manfaat dari puasa. Nah, seperti apa sih dan apa saja? Dan ini ditulisnya oleh siapa gitu ya? Dan ini akan menjadikan alat bantu kita sebagai manusia untuk bisa mempercayai bahwa apa yang ditulis di Al-Quran itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan kita dan dibuktikan dengan sains yang memang sudah dibuktikan adanya evidence ya, dan juga secara akademiknya langsung. Sekarang tanpa banyak waktu yang lagi, untuk mengefektifkan waktu, sekarang kita akan langsung membedah jurnal-jurnal tersebut. Oke, kita mulai. Sekarang ini adalah saya sudah masuk ke salah satu jurnal yang memang sudah masuk ke indeks Scopus ya. Indeks Scopus itu adalah jurnal yang sudah pasti terpercaya oleh para akademisi begitu ya, dan juga para saintis. Nah, saya memakai jurnal Taylor and Francis gitu ya, atau tenfononline.com, dan saya menggunakan kata kunci yaitu the benefits of fasting. Nah, sudah keluar nih beberapa jurnalnya, bagaimana manfaat-manfaat dari fasting atau berpuasa ya. Ini ada banyak ya. Walaupun tidak akan kita bedah semuanya, tapi kita akan coba untuk melihat satu persatu dari jurnal-jurnal yang sudah dituliskan oleh para saintis tersebut ya. Kita mulai dari yang pertama nih, yaitu adalah judulnya Is Periodic Fasting Really Good for Reducing Cardiovascular Risk and Improving Heart Health? Dari judulnya saja ini, bahwa apakah periodic fasting itu atau berpuasa secara reguler begitu ya, ini bagus untuk mengurangi ancaman kardiovaskular ataupun meningkatkan kesehatan dari jantung katanya. Coba kita lihat hasilnya itu apa ya. Nah, di sini sendiri gitu ya, lihat nih. Terus saya belum masuk ke akun saya, sebentar ya, saya masukkan dulu akun saya untuk bisa lihat full artikelnya. Tuh kan, harus masuk dulu, saya akses through the institution. Saya punya akses dari kampus saya, jadi gratis deh, tidak harus yang namanya bayar gitu ya. Oke. Pakai Face ID, ya pakai Face ID aja biar tidak terlihat sama kalian ya. Oke, sudah masuk nih ke bagian dari jurnalnya. Ya, harus ulangi lagi. Piece of fasting. Nah, kok jadi berubah ya? Coba kita back aja tadi apa ya? Carbohydrate login. Oke, kembali ke Taylor Francis aja, jurnal artikel. Nah ini ya, benefits of fasting. Tadi mana ya? Oh ini nih. Nah, kita langsung ke hasilnya aja ya, biar nih di view PDF aja. Ini ditulis oleh Benjamin D. Horn. Ini di tahun berapa ya? Tahun 2011 ya, walaupun tahunnya cukup lama gitu ya, tapi kita akan buktikan dulu gitu ya, karena memang fasting ini bukan sebuah ibadah
yang sekarang-sekarang gitu ya, ibadah dari zaman dahulu kala sebelum bahkan udah beratus-ratus Masehi ya, ratusan Masehi ataupun bahkan ribuan Masehi ya, seperti itu, udah ribuan Hijriah bahkan ya, seperti itu. Nah, kita lihat langsung dari hasilnya. Dari evidence-nya saja bahwa ini fasting loh ya. Saya harus pakai ini dulu nih. Oke, kita coba bisa ditulis nggak ya langsung? Oke, kita download dulu aja. Nah, kita oke, harus dibukanya di sini biar bisa dicoret-coret ya. Nah, gitu. Oke. Seperti yang tadi ya, ini judulnya nih ya. Kita pakai yang warna merah aja tadi. Oke, ini judulnya. Tentang peningkatan jantung dan juga nih penurunan resiko kardiovaskular ya. Oke. Lanjut. Oh, ke samping kayaknya. Ini nih. Oke. Oh, ke samping. Oke ya, kita mulai dari yang ini dulu nih, fasting in human populations katanya ya. Ini adalah from caloric intake through the cessation of both food and drink. Ini secara definisinya dulu ya, dari bahwa itu ada short term abstinence atau artinya adalah adanya absen selama periode waktu yang singkat gitu ya. Ya kalau puasa kan rata-rata 12 jam ya, 13 jam atau bahkan di Australia ini sampai 14 sampai 15 jam. Ya, jadi tidak makan, tidak minum selama periode tersebut. Oke, itu untuk definisinya. Biological evidence-nya adalah bahwa ini caloric restriction yang ini nih. Ya, caloric restriction, the limitation of caloric intake sampai 60-80% of recommended levels katanya ya. Ini sampai reduces atherosclerosis and increase longevity in animals and reduce cardiac risk factors in human. Nggak tahu itu arti secara literalnya apa ya, karena kan itu ada beberapa istilah yang saya juga nggak tahu artinya ya. Seperti tadi apa? Atherosclerosis, I don't know, itu kayaknya health term gitu. Lanjut, ini epidemiological evidence-nya. Fasting is reportedly associated with a lower risk of both diabetes and coronary artery disease. Diabetesnya aja ini jadi lower risk karena puasa. Jadi kalian yang memang pengen menghindari diabetes atau agar diabetesnya tuh semakin bisa sembuh, ya ini nih pakai puasa katanya, seperti itu ya. Oke, itu. So because this 2008 study was performed in Utah, USA, approximately 2/3 of their study patients were member of the bla 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 bla. Ini sampai periodic fasting for many years or decades gitu ya, sampai ke bahkan beberapa tahun, bahkan sampai berdecades begitu ya si puasanya. Dan hasilnya, fasting was found to be associated with a lower prevalence of both CAD tadi ya, yang tadi coronary artery disease, yang memang sampai rasionya 0,46 dan diabetes itu 0,048. Resikonya sangat-sangat rendah sekali gitu ya. Mantap nih untuk puasa ya, mengurangi dari tuh. Jadi enak tuh. Kok tadi kan biological evidence, epidemiological evidence. Sekarang ke possible mechanisms dan conclusionnya nih. Kita ke konklusinya langsung ya. In summary, the evidence that fasting reduces cardiovascular risk and improves heart health is limited. The data that are available, however, are very intriguing and suggest that fasting is worthy of further study as possible. Itu yang pertama ya, tadi diabetes berkurang dan juga tadi cardiovascular risk-nya juga berkurang. Sekarang kita akan nyari ke yang lainnya ya. Sekarang kita lanjut ke artikel yang kedua nih. Saya akan bedah, jangan terlalu banyak artikel ya. Kita 3 artikel aja maksimal ya. Oke.
Coba kita lihat nih, metabolic effects of Ramadan fasting in patient at high risk of cardiovascular disease. Saya pengen cari tahu dulu ya, cardiovascular itu apa ya, mohon maaf ya. Dari tadi cardiovascular gitu ya. Cardio, oke, wait. Cardiovascular. Indonesia dong. Apa kardiovaskular itu kan ada gitu ya? Cari tahu dulu ya, apa itu cardiovascular? Betul, the heart and blood vessels katanya. Penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Jadi tahu kan artinya ya? Mana tadi ini metabolic effects of Ramadan fasting. Coba buka. Oke. Nah, kita coba view PDF-nya. Kita coba download. Dan kita buka di Apple Books ya, biar bisa dicoret-coret. Oke. Nah, metabolic effects ya, efek metabolis gitu ya. Ini ditulis oleh Baltayev, Boida, Trabelsi, Bachos, ini namanya susah-susah ya. Dan teman-temannya lah ya gitu. Behalf of the Ramadan Research Group katanya gitu. Tahun berapa? Tahun 2019 nih. Ya enak. Tahun 2019 ya. Oke, kita lanjut ke sininya saja. Oke. Nah, kita lihat dulu nih. Dari abstraknya aja dulu ya. Kita lihat dari abstraknya aja nih. Majuan lagi gini ya dikit ya. Oke. Nah, the effects of Ramadan fasting on health are a little controversial katanya. The present study is aimed at evaluating the metabolic effects on group of 517 patients with cardiovascular risk factors over a period running from 2012 and 2014. Jadi ini puasa diberikan kepada 517 pasien yang mempunyai resiko penyakit jantung dan pembuluh darah di tahun 2012 sampai 2014. Ini negara mana ya? Negaranya adalah Tunisia. Methodsnya, each patient was assessed at 3 visits. Ini sebelum puasa, selama puasa, dan juga after Ramadan gitu ya. Nanti akan kelihatan hasilnya. Demographical, clinical, and biological tests were performed at each visit. Dan ini results-nya. Kita lihat ya. Metabolically, katanya secara metabolical, resultnya fokus di sini. We noted a significant and discrete rise in blood glucose level. Ya, significant tinggi ya, significant itu tinggi besar, and discrete rise in blood glucose level, bla 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 during Ramadan. These disturbances decrease significantly after Ramadan. Kok bisa ya? Jadi naiknya itu sebelum Ramadan tuh naik nih, tinggi gitu ya, si glucose levelnya, darahnya. Tapi setelah Ramadan gitu ya, significantly decrease after Ramadan. The same variations were observed among diabetes katanya. Ya, untuk diabetes juga, setelah diabetes juga katanya turun. Tapi katanya however, there was a significant decrease atau naik turun juga gitu ya di hemoglobinnya atau HbA apa ya, nggak tahu after Ramadan, nggak tahu tuh HbA itu apa. Our findings also revealed there was no significant correlation between variation of metabolic parameters and dietary intake. Jadi kalau berhubungan dengan diet itu nggak ada hubungannya. No acute metabolic incidents were reported during the study period. Conclusion, the current study showed that Ramadan is responsible katanya, bertanggung jawab for a transient but well tolerated disturbance of metabolic parameter follows by a significant post-Ramadan improvement. This changing did not seem to be directly related to dietary intake. Gitu ya. Jadi sangat-sangat sangat-sangat penting sekali bagi kita yang memang lagi mencari secara akademis manfaat-manfaat dari puasa itu. Satu lagi, biar lebih memastikan enak ganjil ya, gitu. Oke.
Kita lihat. Saya pengennya yang kayak tadi ya, kayak Ramadan, periodik gitu. Jangan yang intermittent fasting. Effect of Ramadan. Coba yang ini aja ya. Efek dari Ramadan fasting. Karena kan kita akan berhubungan dengan Ramadan ya. View artikel, view PDF, download. Oke. So, kita buka di Apple Books. Effect of Ramadan fasting. Oke, saya Effect of Ramadan fasting on metabolic markers, body composition, and dietary intake in Emirates of Ajman, UAE with metabolic syndrome. Tahun 2011 juga, ini Sadia et al. Ini kayaknya di United Arab Emirates deh ya, atau UAE gitu ya. Oke. Kita coba lihat dari abstraknya lagi aja biar cepat ya. Kalau tadi nggak ada abstraknya, jadi langsung ke result, ke artikel secara penuh. Nah, ini studinya adalah was to evaluate the effect of Ramadan fasting, untuk mengevaluasi puasa Ramadannya sendiri gitu ya kepada metabolic markers dan lain-lain tadi sesuai dengan judul. Ini metodenya 19 pasien 14 female, perempuan 5 laki-laki, usia 37 tahun, 12,5 years. Apa nih maksudnya ya? Yang di-encourage healthy lifestyle changes during fasting, and data was collected 1 week before and in the 4th week of Ramadan. Ya, oke. Resultsnya. No patient experience complications of increased symptoms of hypoglycemia during Ramadan. Lihat ya, no patient experience complication, gak ada komplikasi selama Ramadan. Total energy consumption remain similar. Padahal mereka gak makan sama minum kan ya, tapi kok bisa similar. Meal frequency decreased pastinya turun dong ya makannya, dan protein intake-nya decrease 12%, but fat intake increase 23%, tapi gendut kan naik ya 23%. Body weight ini badannya, besar badannya, and waist circumference-nya, circumference decrease turun. Jadi untuk diet itu turun ternyata. Untuk diet itu kalau fat intake tadi katanya naik, tapi untuk dietnya berat badannya malah turun gitu. 40% of patients increase their physical activities due to increase praying hours. Oh, gara-gara praying hours ya naik. Terus fasting glucose concentrations increase, but the insulin concentration index remain unchanged. Nggak ada berbeda dalam tubuhnya tuh, nggak ada perbedaan gitu ya. Tapi dia benar-benar remain unchanged. The present study investigated the effect of Ramadan of dietary intake, metabolic bla 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 yang tadi ya. That the energy consumption per day did not decrease, although the fat intake increased. However, the patient lost weight and reduce their waist. Ini nih ukuran badan ya, ukuran waist itu ya, waist circumference ukuran ini. Ramadan fasting has also elicited small but significant increase in glucose and HbA after 4 weeks. Gitu. Luar biasa bukan? Ini baru 3 dari jurnal ilmiahnya. 3 jurnal ilmiah tadi sangat-sangat memberikan bukti yang sangat nyata bahwa jangan pernah takut untuk berpuasa. Dan jangan pernah bertanya apa itu manfaat puasa. Karena secara sains saja sudah dibuktikan bahwa banyak sekali manfaatnya. Tadi pengurangan resiko diabetes, low risk kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah, diet jadi enak turun gitu ya. Terus tadi tidak ada experience symptoms yang jelek selama Ramadan. Pokoknya banyak sekali. Dan itu buktinya ada. Terus dia bahkan before, during, dan after Ramadannya juga ada. Jadi sangat-sangat lengkap, sangat-sangat akademik dan juga scientifically sekali gitu ya. Jadi kalian yang mau berpuasa sekarang jangan pernah ragu untuk berpuasa, dan jangan pernah nanya lagi apa manfaatnya. Jangan. Di Al-Quran sudah jelas, itu mah tinggal kita imani. Diperjelas lagi dengan si sains biar logikanya masuk ke dalam hidup kita.
gitu ya. Mudah-mudahan di bedah jurnal pertama ini bisa bermanfaat, dan kalau misalnya suka kita akan langsung move kepada topik-topik lainnya, dan kalau kalian punya topik lainnya yang akan kita bedah jurnalnya gitu ya, bukti-bukti jurnalnya, silakan bedah atau silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.